Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatiman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterus ikhtiqo amal billah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwatul iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, melanjutkan bahasan yang tertunda sekian lama, yaitu bahasan berkaitan dengan fikih ibadah khususnya di dalam sholat. Kita melanjutkan ke bab sholat berjamaah. Ya, insya Allah bagian ini bagian pertama di dalam sholat berjamaah berkaitan dengan tata tertib sholat berjamaah. Yang ini sangat penting kita bahas dikarenakan sholat berjamaah memiliki keutamaan yang lebih dibandingkan dengan sholat sendiri. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa as-sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Kenapa kategorinya lebih utama? Karena sholat berjamaah itu bisa wa isrina darajah, mempunyai 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Nah, cuma ternyata yang menjadi PR besar untuk kita, meskipun disebut sholat berjamaah, itu tidak akan semua kategorinya akan mendapatkan 27. Maka ini akan menjadi catatan besar. Terkadang kita tidak memperhatikan bagaimana caranya untuk mendapatkan 27 derajat. Ternyata itu ada syaratnya agar kita mendapatkan 27 derajat. Jadi bukan hanya berjamaahnya saja, ada imam, ada makmum, kemudian tiba-tiba mendapatkan 27 mual. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Apa syaratnya sehingga kita bisa mendapatkan 27 derajat itu? Makanya di dalam makalah itu tidak sesuai dengan poster yang tersebar. Kalau di dalam poster itu tata tertib sholat berjamaah, tapi kalau di makalah di sini judulnya sedikit dibedakan. Sudah benarkah sholat berjamaah kita? Bahkan bisa jadi pengetahuan berkaitan dengan sholat berjamaah kita mungkin tahu hanya itu-itu saja. Padahal ternyata ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam urusan sholat berjamaah. Seringkali ada imam sebelum memulai, imam selalu mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat, atau di dalam riwayat yang lain min iqomatis sholat. Artinya bahwa imam itu memerintahkan kepada makmum, tolong luruskan, tolong rapatkan, tolong rapihkan. Nah, itulah merupakan kesempurnaan sholat. Dan itu merupakan hadis Rasul. Jadi ketika imam mengatakan luruskan, rapatkan, itu syarat berjamaah, Pak. Jadi kalau ternyata ketika berjamaah terus rapat, maka itu tidak disebut kategori berjamaah. Dan apakah mendapatkan 27? Mual. Nah, dan syaratnya juga tidak terpenuhi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dan sering laporan kepada saya bahwa yang menjadi PR besar itu adalah ibu-ibu.
Bukan ibu-ibu di dia, di itu dia mah. Ibu-ibunya oke. Apalagi sekarang akan menghadapi taraweh. Biasanya ibu-ibu juga ikut berjamaah di masjid. Nah, ini harus menjadi perhatian besar. Awas bahwa ketika imam menyiapkan barisan, itu bukan hanya untuk bapak-bapak, termasuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu lebar kalau berangkat ke masjid, tapi ternyata tidak memenuhi syarat berjamaahnya. Hari angkat di bumi teroyong yang 27, tapi ketika pelaksanaan tidak mendapatkan 27 itu karena tidak memenuhi syarat berjamaahnya. Ibu-ibu di itu manggil, barisan pertama belum penuh, tos ada mau barisan kedua. Anu kedua tak acan pinu, ada mau nu katilu. Nu di lebat tak acan pinu di luar tos ngalampar. Ibu-ibu di itu sanes sini. Gitu. Jadi ibu-ibu di itu banyak yang laporan kepada saya. Apakah yang seperti itu berjamaah? Bukan. Itu mah bukan kategori berjamaah. Jadi memang ada hadis nanti yang mengatakan barisan yang paling baik untuk laki-laki adalah barisan yang pertama safnya. Dan barisan yang paling jelek untuk laki-laki adalah saf yang paling belakang. Dan barisan yang paling baik untuk perempuan adalah yang paling belakang. Dan sejelek-jelek barisan perempuan adalah yang paling depan. Patarosanana, anu terbaik untuk perempuan yang belakang teh mana? Loh, nu mana? Pilih pemahaman apa tukang-tukang teh terus kan itu gitu kan? Iya. Sehingga terus mundur gitu kan, tanpa ada batasan. Jadi yang paling belakang itu yang dimaksud adalah paling belakang dari laki-laki itu untuk perempuan. Kalau misalkan ternyata sudah terbentuk saf yang pertama dari perempuan, ibu-ibu, maka saf yang pertama itu harus dipenuhi dulu, tidak boleh membuat saf yang kedua kalau yang pertama belum terpenuhi. Nanti ada instruksinya dari Rasul, wasuddul khalal, isilah kekosongan. Nah, itulah yang disebut dengan berjamaah. Tapi kalau saf pertama belum penuh, ibu tiba-tiba sudah mengampar di saf yang kedua pun belum penuh, di belakang tos aya deui nu ngampar, itu masanes berjamaah. Kira-kira kenging moal 27. Moal karena syarat berjamaahnya tidak terpenuhi, termasuk bapak-bapak juga. Jadi ini harus menjadi perhatian besar untuk kita. Apakah sudah benar sholat berjamaah kita anas angkat ke masjid berjamaah, tapi ternyata tidak mendapatkan 27 karena kelalaian kita tidak memperhatikan syarat berjamaahnya. Nah, maka kita akan membahas berkaitan dengan tata tertib berjamaah, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya dan selanjutnya sampai selesai. Ini bagian pertama. Baik, kita lihat di dalam makalah hukum sholat berjamaah. Bagaimana hukum sholat berjamaah? Mari kita lihat. Kita ada beberapa hadis, yaitu kurang lebih 3 hadis yang dicantumkan di dalam hukum sholat berjamaah. Sebetulnya banyak hadis-hadis berkaitan dengan berjamaah, tapi ini menjadi perwakilan untuk kita. Bagaimana keutamaan sholat berjamaah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim. An Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat munfarid sendirian dengan 27 derajat. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini menjadi informasi bagi kita, apakah sholat berjamaah itu harus di masjid untuk mendapatkan 27 derajat? Di dalam hadisnya tidak disebutkan harus di masjid. Kan untuk bapak-bapak yang lebih utama di masjid mah, untuk ibu-ibu di rumah lebih utama di rumah untuk ibu-ibu. Tapi kalau untuk bapak-bapak di masjid lebih utama. Nah, sekarang bapak-bapak ke masjid, tapi ternyata pas ke masjid tetap berjamaah.
Kira-kira mendapatkan 27 mual. Dan 27 itu ketika dilaksanakan sholat berjamaah. Termasuk ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang sholatnya tidak di masjid, tapi di rumah sholatnya. Kalau ibu meskipun di rumah sholatnya dan ibu sholatnya berjamaah, maka insya Allah meskipun di rumah bisa mendapatkan 27 derajat. Kalau berjamaah, berangkat ke masjidnya lira, dan ternyata telat, yang lain sudah sholat, Bapak hanya sendiri sholatnya, maka tidak akan mendapatkan 27 derajat karena tidak mendapatkan keutamaan berjamaahnya. Hanya saja untuk bapak-bapak mendapatkan keutamaan yang lebih ketika berangkat ke masjid, yaitu mendapatkan kafarot dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap langkah menuju ke masjid untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau berangkat ke masjid, eta tiap rakaat itu dihitung oleh Allah, Bu. Jadi langkah pertama itu menghapus dosa, langkah kedua pahala. Langkah pertama hapus dosa, yang satu lagi pahala, dan seterusnya. Jadi orang yang paling jauh rumahnya itu adalah orang yang paling beruntung pas datang ke masjid. Nah, bersalam seueur ngaleng. Enak kumaha nganggo motor tadi. Motor ke masjid. Si ngetangna kumaha. Bingung. Nah, itu mah urusan Allah lah, urusan pahala mah. Nah, itu. Jadi, di dalam hadis ini menginformasikan bahwa sholat berjamaah bisa mendapatkan 27 derajat ketika memenuhi syarat-syarat. Kemudian 27 derajat bisa didapatkan ketika melaksanakan sholat berjamaah. Dan sholat berjamaahnya tidak ditentukan apakah di rumah ataukah di masjid. Tapi dijelaskan bahwa sholat berjamaah memiliki keutamaan. Ibu di rumah berjamaah mendapatkan 27 derajat. Tosma di bumi nyalira. Kumaha. Nah, kalau berjamaah alhamdulillah. Begitu. Jadi kalau berjamaah alhamdulillah. Bapak-bapak kos ke masjid nyalira deh ke masjid nanti. Untuk berjamaah ya tidak mendapatkan 27 derajat. Kemudian kaitan dengan hukum sholat berjamaah. Hadis yang pertama itu tidak dijelaskan oleh Rasul wajib berjamaah. Jadi tidak ada kalimat sholat berjamaah itu wajib. Kata Rasulullah SAW. Tapi Rasul memakai kalimat afdolu, lebih utama. Bukan wajib, tapi lebih utama. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuqaba summa amura bisolah fayu'adzana laha summa amura rajulan fayaqumun nasa." Demi yang diriku ada dalam tangan kekuasaannya, sesungguhnya aku bermaksud memerintahkan mengumpulkan kayu bakar. Kemudian aku memerintahkan sholat, lalu adzan untuk sholat. Kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk menjadi imam. Nah, Pak, Bu, tidak ada satu sahabat pun yang berani menjadi imam ketika Rasulullah ada. Jadi mual aya nu wantun. Tapi kenapa dalam kejadian ini Rasul padahal ada, tapi Rasul memerintahkan salah satu di antara laki-laki untuk menjadi imam? Kamana Rasul? Ternyata summa ukhalifah ila rajulin. Rasul mendatangi laki-laki yang tidak sholat di masjid. Summa uharriqo alaihim buyutahum. Kemudian Rasul membakar rumah mereka.
Ayo. Sholat di masjid. Jadi Rasul dibakar rumahnya. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan mirmataini hasanataini la syahida bisa. Kata Rasul, Bu, Pak, andai salah seorang di antara mereka tahu bahwa ia akan mendapatkan daging yang empuk atau 2 tulang yang baik, pasti mereka akan ikut sholat berjamaah. Jadi saking besarnya keutamaan sholat berjamaah khususnya bapak-bapak di masjid. Bahkan oleh Rasul itu diibaratkan kita itu sudah mendapatkan daging upami berjamaah di masjid komo menempati barisan yang pertama. Hanya saja ujian untuk kita pahala yang disebutkan oleh Rasul tidak nampak gitu. Ngan upami tos ka masjid mah tos pasti nyepeng eta teh daging nu empuk nate. Diibaratkan seperti ini, DKM Masjid Al-Ikhlas membuat program barisan pertama sok simpen nu beureum we hungkul. Gitu eta teh. Kemudian barisan nu kadua nu biru. Barisan nu katilu nu hejo. Barisan nu kaopat nu ungu. Barisan nu kalima. Nah, kita sampai mual masjid. Mual pasti pinu. Wah, apa boro-boro nu kahijina oge. Kenapa? Karena nampak pahalana aya. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberikan pahala ka urang Allah dengan cara yang tidak nampak, tapi tos kacepong eta teh pasti bagi orang-orang yang sholat berjamaah di masjid mah. Bahkan Rasul sampai bersikap mendatangi laki-laki yang tidak sholat berjamaah di masjid dulu kubina gitu. Jadi saking pentingnya sholat berjamaah untuk laki-laki itu di masjid. Bahkan nanti ada hadis yang lain menerangkan bahwa tidak ada sahabat yang meninggalkan sholat berjamaah ketika pada waktu itu kecuali orang-orang munafik yang jelas kemunafikannya. Bahkan ada sahabat yang sakit pun mereka sampai diaping kuduaan untuk mendatangi masjid agar bisa melaksanakan sholat berjamaah. Saking pentingnya sholat berjamaah di masjid. Nah, kaitan hadis yang kedua dengan hukum sholat berjamaah, tidak terdapat juga ada yang wajib sholat berjamaah. Tapi hanya saja sikap Rasul yang begitu luar biasa bahwa Rasul akan mendatangi seseorang yang tidak sholat berjamaah itu dibakar rumahnya. Tapi sebetulnya tidak juga. Rasul tidak sampai membakar rumah, Pak, Bu. Tapi di sini penekanan kepada kita bahwa pentingnya sholat berjamaah. Itu dugi kali di rumah gitu kan. Tapi hadis ini merupakan informasi yang begitu penting sholat berjamaah. Jangan sampai ditinggalkan, khususnya untuk bapak-bapak itu di masjid. Gitu. Nah makanya ibu-ibu punten sok suruhkeun bapak-bapak teh ka masjid gitu dah. Jadi ibu harus jadi pelopor gitu kan. Bapak jangan ke masjid jadilah imam kami. Pokoknya mah ke masjid geun we. Gitu. Barang ke masjid bapak-bapak mah. Da ibu kan tos biasa salat mah. Nah, kajabi upami ibu keluarga ajar tiasa ibadah, sampai ku si bapak diajarkeun di bumi. Wayahna bapak kada ke masjid. Gitu. Nah sehingga hukum sholat berjamaah di hadis yang kedua pun tidak disebutkan wajib, tapi pentingnya penekanan dari Rasul bahwa sholat berjamaah di masjid itu sangat dianjurkan. Kemudian hadis nomor ketiga, hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala ia berkata, Ja'a a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian ia berkata, Laisa li qaidun yaquduni ila shalah. Ya Rasul, saya tidak mempunyai penuntun yang dapat mengantarku ke masjid. Fasa'alahu an yurahisallahu an yusolliya fi baitihi. Maka Nabi memberikan kemudahan kepadanya untuk tidak datang ke
ke masjid. Jadi Rasul memberikan rukhsah Bu kepada yang buta itu teh, tos we atuh di bumi welah salat nama, gitu kan? Untuk yang buta. Tapi ternyata ketika falama waladanahu, ketika laki-laki itu berpaling untuk pulang, qala lahu, Rasul bersabda kepadanya, atas makun nida abis sholat, apakah engkau mendengar panggilan adzan untuk sholat? Qala na'am. Kemudian yang buta itu menjawab, iya. Qala fa'ajib. Lalu Rasul menganjurkan kepada yang buta itu, maka penuhilah. Artinya apa? Tejanten di pasien Rasul oke. Sekalipun ia buta, ketika seorang laki-laki kedah ke masjid, ada mudah ayatan, mohon sok mangga tuturkeun adzan beta. Jadi sangat dianjurkan sholat di masjid untuk laki-laki. Eta teh anu buta ku Rasul. Kumaha lamun buta? Halo. Buta. Nah, kalau nu buta atuh mumpung buta kene. Biasa kene ninggal, apa susahnya? Tidak ada susah dan tidak ada kerugian. Maka silakan untuk berangkat ke masjid. Dan di hadis ketiga pun tidak ada ungkapan wajib dari Rasul sholat berjamaah. Tapi pentingnya sholat berjamaah, termasuk orang yang buta pun sampai dianjurkan oleh Rasul untuk tetap sholat berjamaah di masjid. Maka kesimpulannya Pak, bagaimana hukum sholat berjamaah? Dikarenakan di nomor hadis yang ke-1 tidak ada ungkapan wajib. Hadis yang kedua pun begitu, tapi penekanannya begitu luar biasa dari Rasul. Dan hadis yang ketiga pun sama, tidak ada ungkapan wajib. Para ulama menyimpulkan bahwa hukum berjamaah 5 waktu di dalam sholat itu hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang sangat ditekankan sholat berjamaahnya. Tapi sholat 5 waktunya wajib, tidak ada sunnah muakkadah. Ia mah berjamaahnya sunnah muakkadah. Tapi kalau sholat wajibnya, sholat 5 waktunya itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Oke, siap? Halo, karaya ya teh, masih aman? Nah, lanjut. Itu baru hukum sholat berjamaah. Tenang, aku udah namanya hobi kahiji ya teh. Ya, hukum sholat berjamaah. Jadi hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, sunnah yang berat, yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, saking pentingnya sholat berjamaah, kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, itu nomor keempat di dalam makalah. Jadi saking pentingnya sholat berjamaah, sampai Rasul menawarkan kepada para sahabat yang ada di masjid yang sudah melaksanakan sholat wajib, tapi itu boleh melaksanakan 2 kali sholat. Coba kita lihat. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusolli wahdahu, melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan sholat sendirian. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusolliya ma'ahu. Adakah seseorang yang mau bersedekah kepada orang ini dengan mengerjakan sholat bersamanya? Janten Pak, daripada Bapak teh ngabulang wae di masjid, kemudian ada orang yang sholat sendiri, lebih baik sedekah we Bapak. Meskipun sudah sholat, aya nu sholat nyalira di dieu. Mun parida sholat teh, Bapak teh cali we ulang-ulang di masjid, sedekah we ikut sholat berjamaah. Padahal kami makan atau sholat boleh. Sholat anu Bapak mah itu sedekah, tapi teman kita dia menjadi berjamaah sholatnya gitu. Jadi silahkan untuk menemani saudara kita yang ketika dia sholat sendiri, tapi orang padahal tos rese sholat nama, boleh untuk menemani. Itu saking pentingnya sholat berjamaah gitu. Jadi dugikan kasih gitu, boleh silahkan. Orang tos sholat,
Nuju calik di masjid, aya rencangan anu dongkap, kemudian sholat sendiri. Nah maka sok mangga kurang rencangan supados rencangan kurang teman kita menjadi sholatnya berjamaah, dan yang sholat kita lakukan itu sodako statusnya. Tuh ternyata dina sodako itu sebatas uang bungkul, bukan hanya infak dalam beramal berjamaah sholat wae oke urang mah biasa sodako. Gitu. Itu saking pentingnya sholat berjamaah. Jadi boleh sholat 2 kali, tapi yang satunya itu adalah sodako dan teman kita menjadi sholat berjamaah. Gitu. Nah kemudian yang selanjutnya posisi imam ketika berjamaah. Sholat berjamaah tentunya ada imam, ada makmum. Dan kemudian juga di mana posisi imam ketika sholat berjamaah. Nanti ada berjamaah 2-an, ada berjamaah lebih dari 2 orang. Makmumnya 2, imamnya 1. Kemudian posisinya harus ada di mana. Dan itu juga harus menjadi perhatian untuk kita. Posisi imam ketika berjamaah. Lihat nomor kelima. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Sunan Abu Dawud jilid pertama halaman 182 nomor 681. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, wasitul imam, tempatkanlah imam itu di depan dan di tengah-tengah posisinya. Wasitul imam. Jadi berjamaah imam itu posisinya di depan dan di tengah-tengah. Jadi itu kayaknya imam berat sebelah gitu. Jadi imam itu harus ada di tengah-tengah. Kemudian kata Rasul, wasuddul kholal, dan isilah yang kosong ketika saf itu masih ada celah. Nah ini menjadi PR besar untuk kita, ibu, bapak. Ketika kita terlihat bahwa barisan pertama itu sudah penuh, padahal masih ada 1 yang kosong, tidak boleh menempati saf yang kedua dulu. Tapi kada dipinuhan heula nu kahiji sampai betul-betul pinuh. Karena tinggal heula waktu surang nuju masbuk teh kontrol heula gitu. Ieu mah padahal 2 deui orang jual ngadamel we dipangker. Wasundul khala, isi dulu yang kosong. Itulah sholat berjamaah dan itu tata tertib sholat berjamaah. Kemudian juga ketika kita masbuk, Bu, Pak, karena dalilnya atau Rasul menganjurkan imam itu harus di tengah-tengah, waktu surang masbuk, bade di mana heula nu kedah kurang dieusian, kanan atau kiri? Halo. Kanan atau kiri? Kayak di mana kanan heula? Kayak di mana kanan heula? Ceneda anu sae mah di kanan. Periksa anu sae di kanan. Nah, dalam hal ini perlu kita pertimbangkan dan lihat posisi imam. Upami ayeuna tos beurang na kanan teuing, maka kita yang masbuk posisikan ada di sebelah kiri. Supaya imam itu ada di tengah. Jadi tempatkan wasitul imam. Imam itu di tengah. Jadi ketika masuk, cobi tinggal heula imam berangkat ke belah mana dia. Upaya memang ternyata sudah terlalu penuh ke sebelah kiri, nah maka kita isi yang sebelah kanan supaya imam seimbang. Kalau ternyata yang sebelah kanan sudah penuh, tapi masih kena ayat celah, dakos berat sabelah kali itu, maka kita posisikan kita itu menempati di sebelah kiri. Jadi itu namanya tartib berjamaah teh. Jadi tartib berjamaah di dalam sholat berjamaah itu seperti itu. Nah ini harus menjadi perhatian besar untuk kita. Jadi tetap imam itu harus ditempatkan di tengah. Wasitul imam. Imam ada di tengah. Oke? Nah makanya saya kalau jadi imam,
itu senantiasa melihat, khususnya di saf yang kedua. Jadi di saf yang kedua itu harus diatur posisinya. Jadi imam oge ulah sieun ngatur makmum. Kemudian makmum oge ulah dugikeun ka alim diatur ku imam. Ieu masa prak imam ngainstruksikeun makmum teh molotopan. Oh, jangan ngatur-ngatur gitu. Kan jadi makmum aja teh. Anu imam mengatur posisi makmum agar tertib berjamaahnya. Jadi tolong makmum juga harus bisa memposisikan. Jadi kalau diatur oleh imam harus mengikuti instruksinya. Hanya ketika di saf yang kedua geser ke sebelah kiri punten, imam lebih tahu posisinya di tengah-tengah teh belah mana gitu. Ieu mah berat sabelah belah itu gitu kan. Nah maka geserkan ke imam teh ke tengah-tengah, ngageser. Dan tidak perlu takut ka makmum. Kedua, upami makmum alim diatur tong jadi makmum. Jadi imam. Padahal pas molotot teh sok atuh jadi imam atuh gitu. Dia mau diatur buat ke molototan atuh ka imam gitu. Imam teh jadi pulung gitu kan, takbir langsung dari sieun gitu. Nah, tolong harus bisa memposisikan karena imam bertanggung jawab atas sholat berjamaah. Saya ketika taraweh sholat berjamaah, ibu-ibu tak acan beres muali kawitan bu. Anu di luar wae oge duikeun ka diinstruksikeun, ibu bade berjamaah moal. Saya tidak menginginkan hanya saya saja mendapatkan 27 derajat beserta bapak-bapak, ari ibu-ibu anu ngiringan imam tadi, ibu ali diatur gitu. Kalau ternyata mau ikut berjamaah dengan jamaah saya, maka silakan ikuti instruksinya. Kalau sudah membuat saf yang di depan, maka penuhi dulu, tolong ada mal itu namparkan di luar. Kalau ibu mau membuat saf yang pertamanya di luar, sok ngadamal saf pertamanya di luar gitu. Kemudian susun yang baik dan rapi, baru membuat ke belakang seterusnya. Kalau di dalam sudah ada, dalam kelas sadayana. Baru membuat saf yang selanjutnya itulah berjamaah. Sanes ibu-ibu di dia ini tuh gimana gitu. Dan insya Allah di alih kelas mah ibu-ibu lagi balangger lah gitu. Tanpa diinstruksikan itu rapi gitu. Gitu. Ini menjadi PR besar untuk kita. Jadi lebar. Anak surat teh angkat di bumi, tapi ternyata kekenging 27-an. Kenapa? Karena tidak tertib dalam sholat berjamaah. Nah itu, jadi itu posisi imam ketika berjamaah. Jadi posisi imam ditempatkan di depan dan posisinya di tengah-tengah. Tapi nanti tidak selalu di depan karena tergantung berjamaahnya seperti apa. Ketika berdua, ketika lebih dari 2 orang makmumnya, nah mungkin eta oge bakal menjadi penentu untuk kita di mana posisi imam. Kemudian selanjutnya, bagaimana posisi imam perempuan? Apakah sama dengan laki-laki di depan ataukah di tengah-tengah saf perempuan? Loh, ibu-ibu, bu, upami imam istri di mana posisinya? Nuju berjamaah istri kumpul, ya mas. Di mana? Di payun. Akan Nabi di lebat saf pertama, di tengah-tengah. Di mana? Di lebat saf pertama. Leres ya teh? Leres. Ayah dalilnya? Ayah, cobi kurang tinggal kira dalil. Nomor kagenap. Nah, hadisnya riwayat Al-Baihaqi. Kedoifan hadis soal imam wanita sejajar dengan makmum. Nah, an amarin ad-duhani an imro'atin min qaumihi yuqalu laha Hujairah. Dari Amr ad-Duhani, dari seorang perempuan termasuk kaumnya yang disebut Hujairah. Yuqalu laha Hujairah an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Annaha, bahwasanya Ummu Salamah amat guna faqomat wasaton,
mengimami perempuan dan Ummu Salamah berdiri di tengah-tengah saf perempuan. Nah, ini yang menjadi dalil imam perempuan di tengah-tengah saf. Hadisnya hadis Ummu Salamah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tapi ternyata setelah diteliti, hadis ini ternyata dhaif karena terdapat rawi yang bernama Amar Ad-Duhni yang menerima dari seorang perempuan dari kaumnya bernama Hujairah binti Husain. Rawi ini termasuk rawi yang majhul, tidak dikenal di kalangan ulama hadis. Hadis yang menerangkan imam perempuan posisinya di tengah-tengah saf. Kemudian hadis yang kedua yang menerangkan imam perempuan di tengah-tengah saf bersatu dengan saf pertama. An Aisyah, dari Siti Aisyah, anaha, bahwasanya ia kana taqumun nisaa taqumu ma'ahuna fi shafi, mengimami perempuan dan ia berdiri bersama mereka di dalam satu saf. Nah, hadis yang kedua dari Siti Aisyah hadisnya. Hadisnya riwayat Ibnu Abu Saibah di dalam kitab Musnad Ibnu Abu Saibah jilid kedua halaman 89. Ternyata hadis ini juga dhaif karena rawi yang bernama Ibnu Abu Layla. Di dalam hadisnya terdapat rawi yang bernama Ibnu Abu Layla. Nama aslinya Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Layla. Imam Abu Hatim mengatakan mahaluhu sidku. Abu Layla itu ternyata orang yang jujur, tidak berbohong, tetapi buruk hafalan. Jadi ulama hadis begitu hati-hati menerima hadis, Pak. Tidak sembarangan. Jadi ketika ada rawi yang hafalanna buruk, teh teu ditampi. Makanya lamun urang jadi rawi hadis ditolak sadaya. Gitu. Da urang mah tidak buruk-buruk amat gitu. Dan buruk bisa. Kan jika lamun urang ngariwayatkeun hadis teh ditaros we gitu. Cing hadisna siga kumaha? Sigana mah ieu geus we eta mah gitu. Langsung eta mah. Moal didangu gitu mah. Nah, moal aya. Jadi hadis itu begitu terjaga gitu kan oleh ulama-ulama hadis agar senantiasa naon namina teh kita menjaga amalan-amalan sholih gitu yang memang sesuai, yang sahih, sehingga amalan kita terjaga dalam pelaksanaannya. Nah, ia tidak tertuduh dusta sedikit pun, namun tidak diakui riwayatnya. Tiada lain karena banyak keliru dalam meriwayatkan hadis. Jadi banyak keliru wae sampai kata ditampi gitu, Pak. Karena untuk menjaga gitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Tahdhibul Kamal jilid ke-27 halaman 622, jadi rawi ini dinilai dhaif dari segi hafalannya. Gitu. Bukan karena dustana, tapi karena hafalannya. Jujur, rawinya cuma hafalannya lemah. Gitu. Hafalannya lemah. Nah, jadi hadis yang berkaitan dengan posisi imam wanita itu di tengah-tengah saf, ternyata hadisnya tidak terlepas dari kedhaifan. Maka pada dasarnya imam laki-laki dan imam perempuan itu posisinya sama di depan. Jadi ketika imam perempuan mengimami perempuan lagi, posisinya di depan dan di tengah tidak seimbang. Laki-laki pun seperti demikian. Nah itu. Kemudian selanjutnya
tempat berdiri posisi makmum. Nah, ada di mana makmum ketika berjamaah? Tadi mah posisi imamna, aya nama posisi makmumna. Di nomor ke-8 di dalam makalah hadis riwayat Bukhari. Ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas. Qala bitu illa qolati faqoma Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menginap di rumah bibiku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri minal laili untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat malam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat malam, faqumtu, kata Ibnu Abbas, aku juga ikut berjamaah dengan Rasul. Usolli ma'ahu faqumtu an yasarihi, dan aku berdiri di sebelah kirinya. Ketika Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, fa'akhadha bi ra'si, maka Rasul memegang kepalaku. Fa'aqomani an yaminihi, dan Rasul menempatkanku di sebelah kanannya. Tuh. Nah, jadi berjamaah ketika berdua, makmum itu posisinya tidak boleh ada di sebelah kiri. Berarti EKT tidak memenuhi syarat berjamaah. Ketika Ibnu Abbas berdiri di sebelah kiri, ku Rasul dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, ini menjadi instruksi untuk kita bahwa tidak boleh membiarkan seorang makmum ketika ikut berjamaah dengan kita yang berdiri di posisi sebelah kiri. Kedah kurang dialihkan, digiringkan, kemudian tempatkan di sebelah kanan. Dan posisinya itu sejajar, tidak ada jarak sedikit pun, tidak mundur sedikit. Ketika sholat berjamaahnya duaan. Jadi sholat berjamaah duaan mah sejajar posisinya. Imam tidak di depan, tapi sejajar posisinya dan tidak mundur sedikit. Dan posisinya harus ada di sebelah kanan. Gitu. Sokan. Salami ieu kumaha kinten-kinten. Ketika orang berjamaah duaan, lalu makmum di sebelah kiri, cing kumaha? Saling wae. Didiamkan seperti itu. Nah, berarti tidak memenuhi syarat berjamaah itu teh. Kita kenging moal 27 na. Henteu, da lepat posisina nuju duaan mah. Nyuhunkeun relawan hiji. Enggak. Nah, gitu. Kita nuju berjamaah duaan. Rasul sedang sholat malam. Ibnu Abbas ikut berdiri untuk berjamaah, tapi di sebelah kiri. Kemudian berdiri di sini. Nah, pegang kepalanya. Ibnu Abbas salah. Cing, gimana? Pegang kepalanya. Mari sama Mas Taka. Ya. Nah, apakah harus kepalanya dijinjing? Oke. Ali Ibnu Abbas masih kecil. Jadi Ibnu Abbas itu masih kecil, maka oleh Rasul dipindahkan. Nah, digiringkan, sobi. Nah, ke belakang, giringkan. Sampai posisinya di sebelah kanan. Ia upami menuju sholat berjamaah duaan. Dan tidak ada jarak, ente mundur seperti, tapi sejajar. Tekengnya nyemutna atuh posisi imam di mana sejajar. Posisi imam di mana sejajarnya? Bukan dilihat dari depan belakangan menuju duaan, tapi ditinggalna posisi kanan dan kiri. Itu. Nah, ia menuju duaan. Termasuk ibu-ibu juga. Ketika ibu-ibu menuju berjamaah duaan, maka posisi makmum itu harus ada di sebelah kanan. Berjamaah. Gitu. Maka inilah
naon namina teh salat berjamaah nuju duaan. Ayeuna upami di dia kemudian dibiarkan. Nah dibiarkan anjeunna nu jadi imam atau apa? Nu jadi makmum oge. Jadi we dua-duana calik. Nah, upami tos terang maka berpindah posisi. Kemudian selanjutnya, ia kejadiannya ketika ikut berjamaah menunjukkan bahwa makmum tidak paham kedana posisi ayah di mana, maka bergerak dipindahkan. Ustaz atuh bergerak gitu mah batal ente bu, karena itu mah syariat yang menunjukkan seperti itu. Jadi kalau syariat yang menentukan itu tidak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau tidak ada instruksi dari syariat, tiba-tiba orang dibangun. Gitu. Ya, tiba-tiba orang bergerak sendiri tanpa ada instruksi dari syariat, itu membatalkan. Tapi ketika ada instruksi dari syariat itu tidak membatalkan, boleh. Malah kalau dibiarkan posisinya di sana, itu salah. Berjamaah siga gitu, maka kedah dialihkan. Itu ketika datang yang masuk berjamaah dengan kita. Kemudian hadis ini juga menurut para ulama menjadi instruksi bahwa bolehnya kita yang awalnya itu posisinya tidak jadi imam, tapi ketika ada yang masuk ngiring ke perang, otomatis orang jadi imam, dan itu tidak jadi masalah. Terkadang orang ditolak, orang nggak niat jadi imam, niat jadi imam, jadi sudah gitu kan, dan itu sudah bisa. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya, kejadian yang kedua ketika masbuk berjamaah. Abi dua ikut berjamaah kepada jamaah yang sudah ada. Tapi jamaah yang sudah ada itu sudah melaksanakan 2 rakaat terlebih dahulu. Otomatis abdi kahantun 2 rakaat. Duaan. Yang itu selesai sholat, maka kita berdiri berdua. Berjamaah deh ente. Berjamaah. Bagaimana cara menentukan imamnya? Sudah jelas. Aritos posisi kiamah, ini jadi imam dan saya jadi makmum. Tapi tidak semuanya yang posisi di kiri itu ingin jadi imam. Mungkin karena merasa dan sisian teh ustaz gitu kan. Nah, kemudian memberikan instruksi mundur seperti alim jadi imam tidak usah dia mah gitu kan, atau langsung sepuh gitu. Nah, mundur abi teh padahal secara posisi terkadang berubah karena saya sudah jadi imam sebetulnya mah. Tapi dah alim mundur sedikit, kalau tidak mau jadi imam tong cari kue dirinya, tapi berpindah posisi. Kemudian masuk ke sini. Nah, upami tos terang. Jantan upami tos terang mah langsung we ngalim. Karena alim jadi imam, jadi makmum dia. Nah, itu. Anu berpindah ke mana? Yang berpindah makmumnya bukan imamnya. Jadi calik we imam mah tak kedah hilang. Pas kieu teh imam kan hilang. Karena kebanyakan juga seperti itu. Padahal kalau dilihat bagaimana Rasul memindahkan Ibnu Abbas, Rasul itu diam, tapi Ibnu Abbas yang mengelilingi Rasulnya. Gitu. Jadi ditempatkan. Kenapa imamnya diam? Karena nanti ada hadis yang menerangkan tidak boleh melewat di depan orang yang sholat. Gitu. Nah maka makmumnya mundur untuk berubah posisi. Dia mah posisinya sudah tahu ilmunya. Jadi mundur, coba dia. Langsung. Nah, terkedah kabok pada pindah teh. Asa-asa ilmu pindah. Sudah gitu. Nah, karena sudah tahu ilmunya, malah kalau dibiarkan seperti itu, lepas berjamaah. Begitu. Nah, itu. Kemudian dari mana timbul bahwa ketika berjamaah berdua itu mundur sedikit? Nah ternyata ini ditemukan
dari sebagian pendapat pengikut Imam Syafi'i. Pengikut, bukan Imam Syafi'inya, tapi pengikut Imam Syafi'i. Menurut sebagian pengikut Imam Syafi'i bahwa makmum dianjurkan agar berdiri di belakang imam sedikit. Akan tetapi Ibnu Jurayj telah meriwayatkan, Ibnu Jurayj berkata, aku bertanya kepada Ato, jika ada seorang laki-laki sholat bersama seorang laki-laki, di mana ia mesti berdiri? Kemudian Ato menjawab, di sampingnya. Ibnu Jurayj bertanya lagi, apakah ia sejajar dengan imam? Ato menjawab, iya. Jangan jauh dan mesti rapat dengan imam. Tinggal di kitab Subulus Salam jilid kedua halaman 30 hiji. Kemudian selanjutnya, sebagian pengikut Imam Syafi'i juga menganjurkan kepada makmum agar berdiri di belakang imam sedikit 7 duaan. Ternyata memang ini sebagian pendapat dari pengikut Imam Syafi'i. Tetapi sepengetahuan kami, kata Imam Asy-Syaukani, bahwa berkaitan dengan mundur sedikit ketika sholat berjamaah itu tidak ada dalilnya. Ya kan, mundur sakedit nalika berjamaah duaan mah tidak terdapat dalilnya, saur Imam Asy-Syaukani. Tinggal di kitab Nailul Autor jilid ketiga halaman 161. Ternyata kalau kita lihat dari pendapat Imam Syafi'inya di dalam kitab Agung dan kitab Al-Muhadzab, menurut Imam Syafi'i apabila seorang laki-laki mengimami seorang laki-laki, maka hendaknya imam menempatkan makmum di sebelah kanannya. Apabila mengimami seorang waria, nah waria itu bingung mulai ada. Jadi waria, ya waria kan tergantung mungkin ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Maka tergantung posisinya. Kalau laki-laki ditempatkan posisinya seperti laki-laki, kalau perempuan ditempatkan posisinya seperti perempuan. Maka hendaknya keduanya ditempatkan di belakang imam. Kemudian menurut sunnah Nabi, hendaklah seorang laki-laki makmum berdiri di sebelah kanan imam sejajar berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas. Gitu. Jadi itu ketika berjamaah dua. Oke? Nah, itu tata tertib sholat berjamaah deh, gitu ya. Aduh, mending buat kaseur gitu. Tapi terkadang dalam hal ini jarang disampaikan berkaitan dengan sholat berjamaah khususnya. Padahal ternyata banyak. Nah, kemudian nomor 9 kita lanjutkan. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari ayahnya, dia berkata, aku menemui Umar bin Khattab di saat siang yang sangat panas, dan aku mendapati dia sedang melaksanakan sholat sunnah. Fakumtu waro'ahu faqarrabani antarja'alani tida'ahu anjamini. Nah, tuh Pak, ini mah terjadi ketika Utbah ayahnya menemui Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab sedang sholat ketika waktu siang. Kemudian ayah Utbah datang dan dia berdiri di belakang Umar. Gitu, berdiri di belakang Umar. Mangga, relawan deui. Oke. Cuma tiruan ya. Nah, berdiri di belakang Umar, ayah Utbah. Badai penasaran Umar. Ternyata Umar itu sedang sholat. Kemudian dongkap, iring we sholat. Tapi calikna teh dipengker. Di belakangnya di mana? Apakah di sini mungkin, atau di sini mungkin, atau di sebelah sini mungkin juga. Nah, di belakang posisinya. Padahal dua. Umar bin Khattab mengetahui bahwa ayah Utbah itu tidak paham harusnya posisinya kedah kumaha. Sehingga Umar bin Khattab bersikap faqarrabani kemudian mendekat kepadaku
mundur Umar teh. Nah, dan menempatkan aya khutbah di sisieun anjeunna. Gitu. Jadi ketika ada makmum yang di belakang, cali dua teh lepat kieu teh. Maka Umar mundur, kemudian merapatkan. Nah, diudag makmumna. Pas dipundurna teh makmum teh. Coba dugi ka mana gitu. Nah, Umar itu. Jadi Umar tahu bahwa ayat khutbah itu tidak paham posisinya tidak Umar. Maka Umar mensejajarkan. Batal ente karena salah upami dibiarkan berjamaah seperti itu. Maka bergerak itu boleh karena syariat yang menentukan. Silahkan. Nah, kemudian tadi posisinya atos duaan kan sejajar. Mangga saha kepada relawan jadi. Oh. Jangan relawan. Nah. Oke. Nah. Oh. Sejajar Pak, duaan. Nah, Ayahud pada Umar itu sudah sejajar duaan, posisinya sudah benar karena oleh Umar dibenarkan, gitu kan? Umar. Kemudian di dalam hadis itu ja'a yarfa, datang yarfa, kemudian hendak ikut sholat cing di mana posisinya? Di belakang. Mereka mana? Belakang. Nah, harus di belakang. Kemudian yang ayah khutbah mundur. Lalu makmum yang duaan itu menjadi posisinya di belakang dan imam di depan. Kemudian lihat posisi imam, kalau nyesol lempengkeun. Begitu. Jangan sanes nambahan punten. Sanes nambahan ka dieu. Atau ke belah dieu. Gitu. Tapi ketika makmumnya sudah dua, maka ke belakang. Ayeuna kumaha instruksinya, apakah harus ditoel? Instruksi noel itu kalau makmum yang di depan tidak mengetahui bahwa di belakang ada makmum deui. Kalau makmum yang di depan tahu bahwa di belakang ada makmum lagi, kita nguwe kapengker nyalira. Dan silakan mundur, tidak perlu nungguan di toel. Gitu. Itu buat gitu terwek. Tidak. Jadi kalau sudah tahu di belakang ada makmum lagi sendirian, maka silakan mundur. Termasuk ketika sapenuh. Kenapa Pak ayat instruksi noel? Karena untuk berjamaah itu tidak boleh sholat sendirian di belakang. Tekenging eta teh. Sholat nyalira itu tos minum, urang teh nyalira we di dieu. Sampai selesai oleh Rasul disuruh untuk diulangi lagi. Tekenging sehingga ada instruksi noel. Ari noel nama sanes di Rasul salasna. Cuma instruksi Rasul tekenging sholat nyalira di belakang saf. Nyalira sehingga ada instruksi noel. Nah, ketika terjadi anu ieu di toel, mundur, otomatis kosong. Nah, di toel teh nu tengahnya, eta pilarian posisina tengah. Toel, mundur, kosong. Kumaha nu kosong ieu? Wasudul kholal. Isi kekosongan eta geser. Sehingga itu menjadi penuh. Nah, itu pemindah. Atur nuhun. Nah, itu sholat berjamaah. Salami ieu kumaha? Sholat berjamaah. Nah, kan mungkin saja. Ya alhamdulillah ari tos tarang mah alhamdulillah gitu kan. Tapi upami anu nembe terang, nah maka ini yang menjadi PR besar untuk kita. Dalam bahasan sholat berjamaah yang jarang diketahui. Maka kita simpulkan. Nomor ke-10 itu makmumnya laki-laki 2, perempuan 1. Kalau laki-laki 2, perempuan 1 kumaha? Imam dan makmum laki-laki di depan duaan, istri di belakang 1.
ibu gaduh murang kali pamagat hiji. Nah, murang kali pamagat sareng bapana, ibu dipengker sendiri. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan ternyata anak laki-lakinya 2, maka bapak di depan, makmum laki-laki di belakang 2, kemudian makmum perempuan di belakang makmum laki-laki. Dan seterusnya. Kemudian ketika berdua mas sejajar, ibu-ibu dan ibu-ibu sejajar, bapak-bapak dan bapak-bapak sejajar. Tapi ketika ibu-ibu dan bapak-bapak, makmumnya imamnya bapak-bapak 1, makmumnya perempuan 1, maka posisinya harus persis di belakang sejajar. Termasuk suami istri. Jadi sekalipun suami istri itu kieu posisinya. Sejajar. Nyata sejajar di belakang. Lurus. Nah, itulah demikian berkaitan dengan tata tertib sholat berjamaah. Yang harus kita ketahui karena menjadi syarat agar kita bisa sempurna sholat berjamaahnya sehingga bisa mendapatkan keutamaan 27. Yang harus betul-betul kita perhatikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semuanya sehingga kita lebih semangat lagi dan lebih hati-hati lagi dalam berjamaah. Jangan sampai disia-siakan. Berjamaah tidak asal-asalan, tapi harus kita penuhi juga syarat-syaratnya agar mendapatkan sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadisnya, yaitu 27 derajat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.